Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Al-hikmatur rabi'ah. Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyebutkan hikmah yang keempat. Kata beliau, kita maknai dulu secara global. Arih nafsaka minat tadbir, fama gama bihi ghairuka anka la tagum bihi li nafsik. Arih nafsaka minat tadbir, tenangkanlah jiwamu dari setiap apapun pengaturan, settingan. Jadi jiwamu jangan sibuk untuk mengatur sesuatu. Santai, tenang, jiwamu tenangkan untuk memikirkan hal-hal di luar sana. Jangan terlalu dalam mengatur daripada sesuatu. Kata beliau apa? Fama gama bihi ghairuka anka la tagum bihi li nafsik. Maka apapun yang telah dilakukan oleh selainmu untuk dirimu, janganlah engkau sibuk melakukannya untuk dirimu. Maksudnya apa? Yang dimaksud ghairuka di sini yaitu adalah pencipta. Maka setiap apapun yang Allah Ta'ala mengatur di sana, maka kita tidak usah ikut campur untuk mengaturnya. Maka karena kita tahu ada aturan-aturan yang telah diatur oleh Allah Ta'ala, kita jangan ikut mengaturnya. Maka apa kesimpulannya? Maka kita harus menenangkan jiwa kita dari mengatur sedemikian rupa. Gak usah capek-capek ngatur, tenang, arih nafsaka. Tenangkan dirimu minat tadbir, dari mengatur sesuatu. Famagama bihi ghairuka anka la tagum bihi li nafsik. Apapun yang telah diatur oleh selainmu untuk dirimu, apa yang telah diatur Allah Ta'ala untuk dirimu, la tagum bihi li nafsik, jangan engkau sibuk dengannya terhadap dirimu. Dirimu jangan disibukkan untuk itu. Dalam artian, kalau sudah ada yang mengatur tentang itu, ngapain kamu capek-capek mengatur? Makanya kata beliau sudah dari awal, arih nafsaka minat tadbir. Tenangkanlah jiwamu dari mengatur sesuatu. Akhirnya di sini Ustaz Yakub timbul pertanyaan. Kan kemarin di hikmah kedua disebutkan iradatukat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Engkau mengambil makam tajrid, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, tidak mau berbisnis, padahal engkau diletakkan oleh Allah Ta'ala di dalam makam asbab, yaitulah untuk bekerja, berbisnis. Maka apa? Itu termasuk daripada syahwah yang tersembunyi, syahwat yang terselubung. Akhirnya sebagian orang mengatakan, kemarin disuruh mencari asbab bagi orang yang sudah diletakkan di maqam asbab. Sekarang kok disuruh jangan mengatur apa-apa? Gimana ini? Seakan-akan Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di sini, beliau menolak pemikiran dan kata-kata beliau sendiri dengan kata-kata beliau yang lain. Seakan-akan kata-kata beliau ini muta'aridon, atau berkontradiksi antara satu yang lain. Maka gimana jawabannya? Jawabannya tidak ada kontradiksi antara hikmah yang kedua dengan hikmah yang keempat ini. Karena apa? Karena beda antara tadbir sama asbab. Apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau asbab itu adalah amalul jawarih, amalul a'dha. Kalau asbab itu adalah pekerjaan anggota tubuh. Kalau tadbir itu adalah amalan hati, amalan pemikiran, psikologi. Jelas itu ya? Mafhum Ustaz Yakub? Jadi kalau asbab itu adalah amal anggota tubuh. Kalau tajrid, amal psikologi, pikiran. Mafhum ini Ustaz Yakub? Makanya coba kita lihat apa di sini ungkapan
Al-Imam Ibn Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Tenangkanlah jiwamu, karena ini adalah masalah psikologi. Bukan beliau bilang arih a'dha'aka, tenangkan tubuhmu. Jelas itu? Dalam artian kita harus mencari asbab. Kita bekerja semaksimal mungkin, sebisa kita. Tapi di balik pekerjaan tersebut, tenangkan pikiran kita, tenangkan jiwa kita, tenangkan sanubari kita. Jangan sampai pekerjaan tersebut menyebabkan kita membuat kesimpulan atas apa usaha kita. Kan banyak orang seperti ini Ustaz Yakub sekarang. Dia sekolah, dia kuliah, dia sampai jadi profesor. Di bidang apa? Di bidang tertentu. Misalnya di bidang ekonomi, di bidang ini, itu, dan lain sebagainya. Ada yang di bidang engineer, misalnya di dalam mesin. Jelas ini Ustaz Yakub? Akhirnya dia, saya sudah membidangi ini. Kalau saya bekerja dengan syahadah yang saya punya, dengan gelar yang saya punya, dengan usaha yang saya punya, dengan ilmu yang saya punya, saya pasti akan sukses. Jelas itu ya? Akhirnya apa? Permasalahannya, dia mulai bekerja. Dia habis mengeluarkan modal. Luar biasa. Banyak modal yang dia keluarkan. Dia buka kedai sesuai dengan skillnya. Ketika dia melakukan itu semua, dia memikirkan, saya pasti sukses dengan ini. Saya sudah bekerja. Saya sudah berusaha. Saya harus sukses dengan ini. Ini namanya apa? Tadbir namanya. Mengatur. Mengatur dengan psikologinya. Dengan pikirannya. Kalau dia bekerja tadi, dia bangun toko, dia mulai membuka usaha dan lain sebagainya, ini namanya asbab. Jelas ini Ustaz Yakub? Maka kalau orang berpatokan dengan asbab, akhirnya dengan asbab tersebut dia mengatur daripada sesuatu, ditakutkan semua usahanya itu bangkrut. Semua usahanya itu gagal. Kenapa? Karena masalah kesuksesan tidak ada yang tahu. Yang mengatur kesuksesan adalah Allah Ta'ala. Tugas kita bekerja. Tugas kita berusaha. Apakah kita sukses dengan usaha itu ataukah tidak? Itu tidak tahu kita. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tenang. Beda dengan orang yang bertopang dengan asbabnya sehingga dia mengatakan saya harus sukses dengan ini. Itu namanya tadbir. Dia mengatur sedemikian rupa. Bagaimana supaya kok saya gagal dengan ini? Harusnya saya sukses. Ayo coba lagi di sini. Iya, coba. Tapi jangan sampai itu masuk ke dalam pikiran kita. Jangan sampai masuk ke dalam sanubari kita. Arih nafsaka minat tadbir. Tenangkan jiwamu untuk mengatur tentang buah hasil apa usahamu itu. Karena itu semua adalah urusan Allah Ta'ala. Apa yang telah diurus Allah Ta'ala, apa yang sudah menjadi urusan Allah Ta'ala, jangan ikut campur. Karena itu sangat berbahaya. Kalau seandainya dia sukses pun Ustaz Yakub, orang-orang kayak gini, dia sudah bekerja, dia dengan berusaha, dia sudah sekolah, dia membuka bengkel dan lain sebagainya, dia sukses sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Dia akan berkata, ini sebab usaha saya. Saya yang hebat di sini. Coba lihat, ini semua suksesan. Dari mana? Karena saya bekerja. Jelas itu ya. Tapi orang-orang yang dia menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala dan dia bekerja, ketika dia sukses, dia pun mengatakan, ini adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Ini adalah berkat bantuan daripada Allah SWT. Sebab yang saya gunakan cuma sekedar batu loncatan untuk meraih apa yang telah ditulis oleh Allah SWT. Sehingga
kalau seandainya kenikmatan tersebut diambil lagi sama Allah Ta'ala, maka dia juga tenang. Dan dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan harta itu semua, kami pun adalah pemberian daripada Allah Ta'ala. Kehidupan kami, nafas kami, jiwa kami, itu Allah Ta'ala yang memberikannya. Kami ini semua milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kapan saja mau mengambil, itu adalah hak Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Jangankan harta itu, jiwa kami pun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang amila bil asbab, dan dia mengatur sedemikian rupa, akhirnya misalnya dia sakit, Ustaz Yakub, sakit dia, datang ke dokter berobat, ternyata tidak sembuh, padahal dia sudah banyak mengeluarkan uang. Akhirnya apa? Dia bilang, kenapa kok saya tidak ini? Padahal sudah mengambil dokter spesialis. Sampai akhirnya kalau seandainya keluarganya berobat, dia habis uang mengeluarkan di sana dan meninggal dunia, apa yang dia katakan? Oh, kok bisa mati? Padahal ini dokter spesialis. Akhirnya, ricuh ini lain sebagainya. Dengan sebab apa? Dia mengatur daripada urusan yang bukan di bawah genggaman dan urusan dia. Itu semua adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Maka kita hendaknya bekerja. Kalau kita sakit, ke dokter. Kalau kita mau belajar ilmu, cari guru, cari daripada sekolahan. Kalau kita mau sukses, berusaha. Kalau kita mau jadi dokter, ambil jurusan kedokteran, ambil. Tapi di balik itu, tenangkan jiwa kita untuk hal yang setelahnya. Dalam artian, ketika kita mempunyai toko di pasar, ketika orang tanya, kenapa engkau ke toko? Karena Allah Ta'ala mensyariatkan kepadaku dan kalian semua yang hidup di permukaan bumi ini untuk mencari daripada asbab. Ini adalah suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya orang tanya, untuk apa? Apakah kamu bakalan sukses? Apakah kamu akan mendapatkan keuntungan yang banyak? Adapun masalah itu semua, saya tidak tahu. Apakah saya bakalan sukses? Apakah mendapatkan keuntungan yang banyak? Ataukah malah bangkrut? Itu semua adalah urusan Allah Ta'ala. Arih nafsaka minat tadbir. Tenangkan jiwamu daripada mengatur itu semua. Itu adalah rahasia Allah SWT. Allah Ta'ala yang mengatur. Kita cuma tugas kita amalul jawarih, bekerja. Adapun masalah yang ghaibiyat, sesuatu yang tidak kita tahu, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Begitulah di dalam sekolah misalnya. Yang penting kita sekolah, kita belajar, cari guru, cari daripada tempat-tempat pendidikan, terus bekerja, terus mutola'ah, terus menghafal daripada sesuatu. Apakah kita bakalan sukses dengan apa yang kita jalani itu? Itu kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Tamam. Ada pertanyaan Ustaz Yakub? Ini Arif aspek tadbiran. Sebenarnya kalau tadbirnya Allah atas orang itu tadbir yang buruk, orang itu Arif maksud nanti. Seperti yang kita terangkan, masalah qada dan qadar itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia tahu bakalan buruk? Nggak tahu kita. Apakah yang terjadi di masa depan? Kapan kita meninggal dunia dan lain, nggak ada yang tahu itu. Maka karena kita nggak ada yang tahu, kerjakanlah yang di hadapan mata kita. Dan faedahnya apa? Fungsinya yaitu adalah orang-orang yang sudah berusaha di dalam kebaikan, Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia untuk hasil yang baik. Dan orang-orang yang tidak mau berusaha, orang itu akan dipersulit untuk mendapatkan daripada hasil yang baik. Ini ada ayat-ayatnya. Aywa, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra.
Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jelas itu ya. Siapa saja yang memberi, bertakwa kepada Allah Ta'ala, membenarkan daripada janji Allah Ta'ala, bertauhid kepada Allah Ta'ala, maka mereka akan diberikan kemudahan untuk mendapat dan mencapai daripada sesuatu yang mudah. Nah, apa kata? Jadi kalau untuk anak Ayo. amal asbabnya adalah untuk mengajak beliau untuk ta'aruf. Naam. Dan mengajak beliau untuk berjumpa dengan mahramnya. Naam. Tadi abang tu jadi seperti itu. Naam. Ayo. Ketika kita mau menikah, maka gimana? Bekerja kita, berusaha, cari uang buat maharnya. Kita datengin orang tuanya, kita khitbah, kita pinang orangnya. Adapun diterima atau tidak, itu adalah urusan Allah SWT. Itu adalah tadbir namanya. Kita ambil nabil asbab. Kita telah mengambil daripada asbab. Hakata. Nah, dan inilah yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW sepanjang kehidupan beliau. Beliau adalah orang yang sangat-sangat teliti di dalam melakukan daripada asbab. Tapi beliau tidak pernah mengatur bagaimana hasilnya. Coba bayangkan, kita sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, setelah terjadinya perang Badar, setelah terjadinya daripada perang Uhud, jadinya peperangan Muraisy' dan lain sebagainya, Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau mengambil perjanjian kepada penduduk-penduduk Yasrib atau Madinah sekarang. Dan siapa saja yang membatalkan daripada perjanjian, maka bisa saja mereka dikeluarkan dari Madinah. Pada suatu hari Banu Nadir itu membatalkan perjanjian, dikeluarkan dari Madinah. Kebetulan mereka termasuk orang-orang yang hebat di dalam berkebun. Mereka banyak mempunyai kurma yang sangat bagus di Khaybar sana. Akhirnya mereka tidak terima dikeluarkan dari Yasrib, dari Madinah itu, dan mereka mengajak orang-orang Yahudi yang lain. Banu Nadir ini Yahudi, ngajak Yahudi-Yahudi yang lain untuk melawan Nabi Muhammad SAW, membelot ke Nabi SAW. Akhirnya dengan perjanjian mereka diajak boleh memakan tanaman kurma mereka secara gratis sekitar 1 tahun. Siapa yang nggak mau? Kebetulan mereka pasukannya banyak, 6.000 sudah. Nggak sampai di situ, mereka berangkat ke Mekah mendatangi orang-orang Quraisy. Untuk apa? Mengompori mereka untuk memerangi daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya mereka mengatakan, ayo kita perangi kembali Muhammad. Apakah kalian takut? Maka mereka mengatakan, kayaknya kami sudah gak bakalan memerangi dia lagi. Banyak daripada peperangan kami yang kalah. Gimana? Maka kata orang-orang Banu Nadir, kenapa takut? Kalian 4.000 orang, 4.000 pasukan kalian itu. Kita 6.000 pasukan. 4.000 tambah 6.000 sama dengan 10.000 pasukan. Orang-orang di Madinah, Muhammad dengan para sahabatnya, dan orang Yahudi seperti Banu Quraidah yang tersisa di Madinah, itu cuma sekitar 3.000 orang. Dan 3.000 itu ada yang mukmin sejati, ada orang munafik, ada orang Yahudi. Kalau kita serbu dengan 10.000 pasukan, niscaya apa? Niscaya mereka akan kocar-kacir dan meninggalkan Muhammad. Jelas itu ya. Kenapa kalian takut? Maka kata orang-orang Quraisy, oh kalau begitu ayo kita serang, kita serbu. Akhirnya mereka serbu. Berangkat mereka ke Madinah. Sekitar 2 minggu lagi mereka sampai ke Madinah. Nabi Muhammad SAW dikasih tahu oleh intel beliau yang luar biasa. Siapa intel SAW? Malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, orang-orang Quraisy dan Banu Nadir mereka
telah menyerang Madinah. Sekitar setengah bulan lagi mereka bakalan sampai. Terus bagaimana? Kata Nabi SAW, ya udah, siapkan pasukan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat, bermusyawarah. Kebetulan pada waktu itu Salman Al-Farisi di antara daripada prajurit terhebat di Persia. Dia sudah masuk Islam. Salman Al-Farisi ini dia berpengalaman perang karena dia adalah termasuk pasukan Persia. Persia itu sudah berpengalaman perang sekitar 1182 tahun atau 1173 tahun. Lama banget sudah. Akhirnya masing-masing mengeluarkan pendapat. Salman Al-Farisi mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita memakai taktik di Persia? Kami di Persia, kalau seandainya musuh lebih banyak dan kami lebih sedikit, khondakna, kami bikin khondak, kami bikin parit. Tahu berapa paritnya? 5 meter lebarnya, 4 meter dalamnya. Akhirnya ditanya, kenapa kok harus lebar itu dan sedalam itu? Supaya kalau seandainya mereka pasukan berkuda, kudanya tidak bisa melewati parit itu. Jatuh ke dalam parit itu. Kalau sudah jatuh, tingginya 4 meter, nggak bisa naik lagi. Ini kalau pasukan berkuda, bagaimana kalau yang jalan kaki, nggak bakal bisa melewati itu. Terus sisa dari gundukan galian tanah itu dijadikan gunung-gunung kecil untuk tim pemanah. Maka kata Rasulullah, ini luar biasa. Tapi masalahnya apa? Setiap yang pertama, tanah Madinah itu tidak seperti tanah di daerah kita yang lembut, bisa pakai cangkul. Sana harus pakai yang tajam, runcing seperti ini. Kalau bahasa ininya itu gancu, kalau bahasa orang Jawa itu. Dalam artian itu seberapa lah mengambil daripada galian tanah. Ekskavator nggak ada dulu, alat-alat berat belum ada masih. Pakai cangkul nggak bisa, tanahnya keras. Terus apa lagi? Madinah itu sebelah kanan itu gunung, sebelah kiri gunung, daerah belakang itu perumahan daripada Banu Quraidah. Dalam artian di sini tembok alami, di belakang adalah apa? Adalah perumahan. Yang perlu digali di mana? Di bagian depan ini. Yang bakalan datang orang-orang kafir Quraisy ke sana sama Banu Nadir tadi. Itu setelah dihitung katanya sekitar 8,5 kilo. Panjangnya luar biasa. 8,5 kilo. 8 kilometer setengah. Itu kalau jalan pakai mobil, arus lancar, tidak ada kemacetan, itu memerlukan waktu sekitar setengah jam pakai mobil misalnya aku. Kalau jalan kaki mungkin sore baru sampai, kalau jalan dari pagi. 8,5 kilo itu. 1 kilo itu 1000 meter. Berarti 8.500 meter. Maka apa? Dengan sebab ini orang-orang Yahudi banyak yang tidak membantu Nabi SAW. Mereka beralasan pulang ke rumah. Ada yang alasan anak kelaparan, kami perlu pekerjaan. Orang-orang munafik juga begitu. Yang tersisa bersama Nabi SAW pada waktu itu cuma 1.000 orang. Bayangin, 1.000 vs berapa? Versus 10.000 pasukan. Waktu setengah bulan yang digali luar biasa panjangnya. Ini kalau sebahagian orang, Ustaz Yakub, kalau memikirkan secara adat, mana mungkin setengah bulan selesai. Kalau selesai pun mungkin kalah karena pasukan jauh lebih banyak. Kita cuma 1.000. Jelas itu Ustaz Yakub ya. Belum lagi kalau kita gali, kita mengerahkan kemampuan menggali sekitar setengah bulan itu, kita capek duluan, musuh masih segar. Ngapain? Nabi Muhammad SAW, beliau masalah urusan sukses, selesai penggalian atau tidak mikirkan. Arih nafsaka minat tadbir, tenang beliau. Yang penting apa? I'mal bil asbab, beliau melakukan daripada asbab. Wa amila sallallahu alaihi wasallam bil asbab, akhirnya Rasulullah melakukan daripada asbab. Beliau kerahkan kemampuan beliau, para sahabat yang beriman untuk menggali daripada parit tersebut. Luar biasa. Waktu setengah bulan, secara psikologi kita mengatur, sekuat-kuatnya daripada pasukan mungkin tidak selesai. Tapi di sini apa? Kita disuruh amil bil asbab.
Na'mal bil asbab, melakukan daripada asbab. Adapun kesuksesan selesai atau enggak, Allah Ta'ala yang mengatur. Fama gama bihi ghairuka anka la tagum bihi li nafsik. Apa yang telah Allah Ta'ala atur untuk diri kalian, kalian jangan repot mengatur daripada itu semua. Jelas itu. Akhirnya apa? Luar biasa. Dalam setengah bulan selesai. Galian itu. Orang-orang Makkah, orang-orang Yahudi, Banu Nadir dan lain sebagainya, 10.000 pasukan itu dengan PD-nya mereka cuma amila bil asbab, dan mereka mengatur sesuai dengan asbab mereka. Kami pasti menang 10.000. Kita tidak perlu bantuan siapapun, 10.000 sudah. Mereka bakalan kita cabut sampai ke akar-akarnya, habis mati semua. Jelas itu? Kalau Rasulullah walaupun 1.000 orang yang bekerja sedikit, beliau bekerja terus, tapi beliau tahu asbab ini cuma sekedar khidmat daripada pertolongan Allah Ta'ala. Na'mal bil asbab wa nantazir nasran minallah. Kami mengerjakan daripada asbab dan menunggu daripada pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kami bekerja dengan asbab, adapun urusan kesuksesan atau tidak, kemenangan atau tidak, itu urusan belakang. Allah Ta'ala yang memberikan daripada kemenangan ataupun tidak. Jelas Ustaz Yaqub di sini. Akhirnya apa? Orang-orang Makkah ini dengan PD-nya, dengan pasukan berkuda, ketika mau dekat sampai ke Madinah, tiba-tiba kuda mereka ngerem mendadak. Kaget mereka. Kuda ngerem mendadak karena apa? Ternyata parit 5 meter lebarnya sudah menunggu mereka. Mereka tepuk jidat semua. Gimana ini? Orang Arab waktu itu belum tahu strategi perang seperti ini. Yang bawa strategi perang orang Persia, Salman Al-Farisi. Akhirnya dengan sedemikian rupa cerita luar biasa panjangnya di sana, Allah Ta'ala menangkan daripada muslimin yang seharusnya mereka kalah. Tapi bedanya mereka cuma ya'mal bil asbab. Ya'maluna bil asbab, orang-orang Mekah cuma mengerjakan daripada asbab tanpa menunggu daripada pertolongan daripada Allah Ta'ala. Mereka mengatur sedemikian rupa seakan-akan mereka tidak bakalan kalah, padahal Allah Ta'ala mempunyai kehendak lain. Beda kalau buat orang-orang mukminin. Beda dengan orang-orang mukminin. Mereka bekerja walaupun ini yang kami lakukan mungkin tidak ada apa-apanya. Inilah kemampuan kami. Ya Allah, ini kemampuan kami. Tolonglah kami karena kami telah melakukan apa yang kau perintahkan, yaitu na'mal bil asbab. Inilah pengajaran daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Apa perbedaan antara orang beriman dengan yang lain? Perbedaannya yaitu adalah orang-orang beriman mereka percaya dengan aturan Allah Ta'ala. Mereka percaya dengan janji-janji Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak pernah menelantarkan daripada hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, coba kita lihat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal soleh, mau laki-laki mau perempuan, dan dia adalah yang beriman, maka akan kami beri dia kehidupan yang bahagia, kehidupan yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang beriman. Mereka telah beramal soleh. Mereka meyakini adanya daripada pertolongan daripada Allah Ta'ala, pemberian daripada Allah Ta'ala, dan curahan daripada hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebagai orang beriman, kita punya Allah Ta'ala, punya Nabi Muhammad SAW. Tugas kita na'mal bil asbab. Adapun tadbir, arih nafsaka minat tadbir. Dan ending setiap daripada orang beriman itu pasti bahagia, karena ini sudah janji daripada Allah Ta'ala. Namun kita nggak tahu kapan waktunya ending tersebut happy. Kapan happy ending itu nggak tahu. Orang beriman semuanya happy ending. Ibarat kalau seandainya ada film. Maka semua orang beriman happy ending. Jelas ini? Tetapi
Yang namanya film, paham itu ya? Nah, yang namanya kehidupan itu ada lika-likunya. Lika-liku itu jelas itu ya. Kalau diberi kenikmatan kita disuruh bersyukur. Kalau kita seandainya diberikan cobaan kita bersabar. Kenapa kok seperti itu? Karena orang beriman, mereka sudah tahu janji Allah SWT, apapun yang mereka hadapi itu adalah bunga kehidupan bagi mereka. Orang beriman, bunga kehidupan. Oh, sekarang diuji ya sama Allah Ta'ala ya. Nggak sedih mereka. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut atas apa yang mereka hadapi. Apa? Bagaimana nanti? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah sedih dengan apa yang pernah terjadi. Karena apa? Mereka tahu tentang ending yang sebenarnya. Mereka semua bakalan happy ending. Namun lika-likunya nggak tahu. Ketika mereka mendapati daripada kebaikan, alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan daripada happy ending dari sekarang mulai sudah diangsur sedikit demi sedikit. Kalau diberikan cobaan, oh ini sebentar aja cobaan ini, tenang, nanti kami bakalan hidup bahagia, santai aja, tenang. Inilah yang kami hadapi, inilah orang-orang beriman. Paham ini Ustaz Yakub ya? Makanya orang-orang beriman tidak pernah takut, tidak pernah sedih, tidak pernah takut dengan masa depan, tidak pernah sedih dengan apapun yang telah menimpa mereka. Wah, kata. Nah, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang beriman, yang mana kita beramal soleh sehingga kehidupan kita diberikan kehidupan yang terbaik, yang bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, arih nafsaka minat tadbir. Kita bisa menenangkan diri, menenangkan jiwa kita, sanubari kita untuk mengatur daripada hal sesuatu. Famagama bihi ghairuka anka la tagum bihi li nafsik. Apapun yang telah diatur oleh Allah Ta'ala, jangan sibuk memikirkan tentang itu. Kita bekerja, sisanya Allah Ta'ala yang memberikan daripada ganjaran dan dan balasan yang terbaik terhadap kita di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Allah Ta'ala ketika kita meminta, Allah Ta'ala akan memberikan dengan porsi yang pas, di waktu yang terbaik dan tempat terbaik. Dan Allah Ta'ala ini adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha dermawan. Kalau kita meminta, Allah Ta'ala tidak bakalan memberi kecuali di atas spek yang kita minta. Misalnya kita minta istri yang cantik, punya spek sudah kita, yang solehah, minta sama Allah Ta'ala. Biasanya Allah Ta'ala ngasih kita yang lebih baik dari itu. Jelas betul. Itu adat Allah SWT, sunnatillah. Jangankan Allah Ta'ala yang maha dermawan. Ada orang kaya, luar biasa, crazy rich, kaya betul, dermawan lagi. Kalau kita minta misalnya $100, yang namanya orang dermawan gak bakalan ngasih $100, $1.000 dia kasih. Ini baru makhluk. Bagaimana dengan Allah SWT? Kalau kita minta $100.000 dikasih sama Allah SWT $1 juta. Kalau kita minta yang solehah, yang cantik, Allah Ta'ala kasih solehah, cantik, pinter masak, pinter ini, pinter itu, pinter ini. Kalau semoga Ustadz Yakub diberikan jodoh yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih, waffiqna lil khair wa a'inna alaih.